Halo Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 5, mata kuliah Psikologi Pembelajaran, akan menjelaskan mengenai kecemasan di sekolah. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, marilah kita terlebih dahulu berkenalan dengan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, ada Irvasius Koro dengan NIM 201224091. Kedua, Sendiansyah 201224081. Ketiga, Maximus Renaldo 201224090. Keempat, saya sendiri Priska Arini Damayanti 201224047. Kelima, Virginia Novena 201224059. Keenam, Bonaventura Cianhu 201224058. Pada hari ini kami memiliki 9 topik pembahasan yang telah diberikan oleh Ibu terkait beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut, yang pertama, kegiatan apa yang ada di sekolah? Kedua, mengapa perlu motivasi belajar? Ketiga, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Keempat, arti kecemasan yang sesungguhnya. Kelima, hubungan antara kecemasan belajar dan motivasi belajar. Keenam, faktor yang mempengaruhi kecemasan belajar di sekolah. Ketujuh, bentuk tindakan konkret dari kecemasan belajar di sekolah beserta contohnya. Kedelapan, mengapa kita sebagai guru perlu mempelajari materi kecemasan di sekolah? 9. Sebagai guru, jika siswa merasa cemas, apa yang perlu kita lakukan? Baik, terkait topik pembahasan tersebut, yang pertama, kegiatan apa yang ada di sekolah? Di sini kami membaginya dalam beberapa poin. Yang pertama, poin A, tugas kelompok. Tugas kelompok biasanya terjadi setelah guru memberikan penjelasan mengenai materi yang sudah disampaikan. Tujuan dari tugas kelompok ini adalah salah satunya yaitu agar peserta didik mampu memahami lebih dalam tentang mata pelajaran yang sudah diterima, sekaligus melatih sikap kolaborasi atau kerjasama dengan teman lain. Tugas kelompok terkadang dapat pula diselesaikan di rumah, sehingga peserta didik akan bertemu dengan teman sekelompoknya untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Terima kasih. Selanjutnya ada proses belajar mengajar. Kegiatan proses belajar mengajar sudah pasti akan terjadi dalam lingkungan sekolah setiap hari-harinya. Umumnya kegiatan semacam ini akan selalu diberikan guru kepada peserta didik dengan tujuan agar mereka memperoleh ilmu baru yang mereka perlukan, sekaligus untuk mengajarkan peserta didik arti dari sebuah sosialisasi dengan teman sekitarnya. Jadi dari kegiatan proses belajar mengajar ini merupakan kegiatan yang paling dominan karena dilakukan setiap harinya dan merupakan salah satu tujuan dari berlangsungnya pelajaran tersebut. Jadi dalam pembelajaran itu adanya proses belajar mengajar dilakukan. Terus dari proses belajar mengajar ini juga siswa memperoleh pengetahuan yang baru yang diperlukan. Sebagaimana mestinya diketahui bahwa setiap insan yang belajar pasti akan mendapatkan hal-hal yang baru. Maka setiap manusia tidak harus belajar, karena pengetahuan itu akan selalu ada kapan saja dan di mana saja. Lalu mengajarkan arti sosialisasi, karena dalam proses belajar mengajar nanti akan adanya sebuah diskusi sosialisasi tanya jawab antara guru dan teman ataupun teman sebaya. Selanjutnya ada jadwal piket. Jadwal piket dibentuk dalam lingkungan sekolah agar masing-masing peserta didik memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin atas hal yang seharusnya mereka lakukan. Baik mulai dari membersihkan kelas dengan
harus datang lebih pagi, dan lain sebagainya. Umumnya, jadwal piket ini akan terbentuk di setiap kelas agar tugas-tugas yang dilakukan peserta didik dapat lebih mudah untuk dikoordinasikan satu sama lain dengan anggota kelasnya. Adanya jadwal piket ini menimbulkan rasa tanggung jawab dan disiplin untuk menghantarkan mereka kepada tugas yang diemban di masa depannya nanti. Next. Lalu ada kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini adalah kegiatan di luar dari jam pelajaran yang berfungsi untuk mengasah keterampilan lain yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran. Salah satu contoh ekstrakurikuler yaitu bola basket, karate, bulu tangkis, menari, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya ini adalah mengasah minat dan bakat. Pengasahan yang dilakukan tidak hanya seputar pengetahuan intelektual saja, melainkan keterampilan yang berada di luar pembelajaran tersebut, akademik maksudnya. Nilai pengordinasian ini diatur secara demikian agar tidak ada unsur pemaksaan. Dalam artian, setiap keterampilan yang dimiliki oleh siswa itu dilakukan secara terbuka dan tanpa paksaan oleh orang lain. Selanjutnya ada kegiatan kerja bakti di sekolah. Kerja bakti di sekolah adalah kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh semua warga sekolah yang bertujuan agar lingkungan sekolah menjadi lebih bersih, indah, dan nyaman untuk ditempati. Melalui kegiatan kerja bakti ini pula, maka seluruh warga sekolah dapat saling berbaur satu sama lain dan terjadi interaksi di antara mereka, yang mana hal ini merupakan proses sosial yang paling penting pula untuk dilakukan. Selanjutnya, yang terakhir ada kegiatan upacara bendera. Bagian lain yang menjadi contoh kegiatan positif di sekolah ialah adanya upacara bendera pada hari Senin, di mana hal ini terjadi untuk memupuk kedisiplinan setiap siswa. Selain itu juga bisa mendorong adanya rasa cinta terhadap budaya dan tanah air. Kegiatan yang mendorong adanya rasa cinta terhadap budaya ini maksudnya ialah di mana siswa mendapatkan rasa nasionalisme terhadap negara yang ditempatinya, tidak hanya melalui kegiatan-kegiatan di sekolah saja, tapi mengikuti upacara bendera merupakan salah satu bentuk penghargaan kita terhadap tanah air, dan itu menjadi salah satu benih untuk masa depan siswa agar lebih mencintai tanah air dan mempunyai rasa nasionalisme. Selanjutnya, yang kedua, yaitu mengapa perlu motivasi belajar. Mengutip pendapat Daniel Goleman tahun 2004, halaman 44, kecerdasan intelektual hanya menyumbang 20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor kekuatan-kekuatan lain. Di antaranya adalah kecerdasan emosional dan emosional yakni kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati, berempati, serta kemampuan bekerja sama. Nah, di sini terdapat jelas sekali bahwa sumbangan faktor kekuatan-kekuatan lain itu mempunyai peranan penting sebesar 80%, yang artinya sumbangan faktor-faktor kekuatan lain ini dapat membentuk kecerdasan intelektual berupa motivasi diri sendiri dan hal-hal lain yang berada di luar diri maupun di dalam diri. Contohnya di sini adalah motivasi. Motivasi di sini merupakan syarat mutlak dalam belajar seseorang siswa yang belajar tanpa motivasi atau kurang motivasi tidak akan berhasil dengan maksimal. Disadari bahwa tanpa adanya dukungan yang termasuk dalam 80% sumbangan faktor kekuatan-kekuatan lain itu tidak akan menjamin ilmu atau kecerdasan intelektual yang maksimal terhadap siswa. Sebaliknya, jika kurangnya motivasi atau tanpanya motivasi dari dalam diri maupun dari orang lain, maka kegiatan kecerdasan intelektual tersebut tidak akan berhasil secara maksimal.
Oh, baik. Selanjutnya ada bagian ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Motivasi belajar adalah suatu dorongan yang timbul oleh adanya rangsangan dari dalam maupun luar, sehingga seseorang berkeinginan untuk mengadakan perubahan tingkah laku atau aktivitas tertentu yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Ini menurut Hamzah bertolak dari faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut God dan Profi dalam Syiah 2011 menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan individu dalam memperoleh sesuatu yang baru dalam bentuk perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman itu sendiri. Di sini kita bisa lihat ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama adalah motivasi keterampilan, yang kedua kebiasaan, ketiga sikap atau pendirian, yang keempat kemampuan, yang kelima pengetahuan, selanjutnya ada pemahaman, yang ketujuh emosi, yang kedelapan apresiasi jasmani dan etika atau budi pekerti, yang terakhir adalah hubungan sosial. Selanjutnya poin keempat ini adalah arti kecemasan yang sesungguhnya. Apa itu kecemasan? Kecemasan merupakan suatu istilah yang menggambarkan gangguan psikologis yang dapat memiliki karakteristik atau berupa rasa takut, keprihatinan terhadap masa depan, kekhawatiran yang berkepanjangan, dan rasa gugup. Rasa cemas memang biasa dihadapi oleh semua orang. Namun, rasa cemas disebut gangguan psikologis ketika rasa cemas menghalangi seseorang untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan menjalani kegiatan produktif. Kecemasan atau mudah cemas itu berasal dari rasa trauma berlebihan akan situasinya di masa lalu. Next. Yang kelima, hubungan antara kecemasan dengan motivasi belajar. Apa itu hubungan kecemasan dengan motivasi belajar siswa? Siswa-siswi yang tidak memiliki perasaan cemas berlebihan akan mampu mengatasi situasi pembelajaran yang sulit dengan mempersiapkan diri melalui kegiatan belajar. Sebaliknya juga, siswa-siswi yang mengalami perasaan cemas berlebihan akan cenderung memiliki persepsi negatif sehingga tidak memiliki motivasi belajar dan gairah untuk belajar. Selanjutnya, yaitu pada poin 6, yaitu faktor yang mempengaruhi kecemasan di sekolah. Faktor penyebab kecemasan di sekolah siswa terbagi atas dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Terutama faktor internal. Faktor internal dari aspek kognitif seperti keterbatasan, kapasitas, kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Atas aspek efektif seperti sikap, sensitif, mudah tersinggung, tidak peduli, acuh tak acuh, dan labil. Dari segi psikomotor seperti tergantungnya kondisi kesehatan, sakit tidak fit, dan tergantungnya alat indera. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu dari pengaruh lingkungan keluarga, yakni tuntutan keluarga, keadaan sosial keluarga, status, serta pendidikan yang dimiliki keluarga. Cara mendidik diturunkan orang tua ke anaknya. Lingkungan sekolah seperti teman sekolah yang mengancam, pengolahan kelas yang tidak baik oleh guru,
dan guru yang tidak mampu menciptakan suasana yang kondusif. Tidak dapat memotivasi siswa serta kekurangan perhatian guru dalam mengatasi konflik sosial yang terjadi di sekolah dan di kelas khususnya. Sedangkan lingkungan masyarakat seperti situasi atau keadaan yang mengucilkan mereka, status sosial, tempat tinggal yang pada umumnya tidak mendukung dan memotivasi anak dan lebih mengancamkan keadaan mereka. Selanjutnya bentuk tindakan konkret dari kecemasan di sekolah. Contohnya, remaja umumnya merasa cemas pada kejadian-kejadian yang berbahaya atau traumatik. Beberapa contoh orang yang mengalami rasa takut dan cemas secara berulang-ulang dalam mengalami kehidupan sehari-hari atau karena mimpi-mimpi yang pikiran-pikiran yang tidak logis. Kecemasan dapat disebabkan oleh ketegangan emosi. Ketegangan emosi dapat mempengaruhi efektivitas belajar seperti menurunkan motivasi. Menurut Fatma 2006 pada halaman 107 sampai dengan 109, berikut ini contoh kecemasan di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu bolos sekolah. Salah satu masalah yang sering dialami oleh anak sekolah, salah satu penyebab adalah siswa belum bisa memahami dengan baik pentingnya menuntut ilmu untuk masa depan kelak. Baik, selanjutnya yang kedua adalah bully atau pembulian. Nah, salah satu masalah serius yang harus dihadapi oleh anak-anak di sekolah, ada banyak faktor yang menyebabkan masalah ini muncul dan sering terjadi kepada anak kurang bergaul yang dibully oleh mereka yang merasa kuat. Nah, dampak bully sendiri sangat besar bagi kesehatan mental anak-anak. Dan yang berikut ada perkelahian antar siswa. Sering kita temui di lingkungan sekolah dengan berbagai alasan, bahkan hanya karena masalah-masalah sepele, seperti salah paham atau menyimpan dendam. Yang berikutnya, adalah buang sampah sembarangan. Salah satu masalah sosial yang sudah menjadi seperti kebiasaan di lingkungan kita. Begitu banyak penyebabnya, salah satunya adalah belum memiliki kesadaran dan juga belum bisa disiplin dengan aturan yang ada. Yang berikut merusak fasilitas sekolah. Masalah sosial yang sering ditemui di lingkungan sekolah dengan misalnya dengan mencoret-coret fasilitas sekolah atau merusaknya. Begitu juga penyebabnya adalah banyak siswa yang belum memahami aturan dan etika yang ada di sekolah. Yang berikutnya, yang kedelapan, mengapa kita sebagai guru perlu mempelajari materi kecemasan di sekolah ini? Jawabannya itu, sebagai guru tentunya perlu untuk mempelajari materi kecemasan ini, karena dengan memahami materi ini, guru mendapat pemahaman tentang karakteristik perilaku siswa, kepribadian, dan sikap yang bervariasi dari siswa ke siswa. Dengan memahami kecemasan yang dihadapi oleh siswa, maka guru dapat melakukan pembelajaran dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditargetkan. Begitu juga materi kecemasan siswa di sekolah ini sangat dapat membantu guru dalam upaya pencegahan siswa untuk mendapatkan kecemasan pada saat belajar. Guru juga dapat memilih metode dan strategi pembelajaran yang menarik, perhatian pembelajaran, sehingga siswa dapat merasa sangat nyaman dan dari awal hingga akhir kelas.
Yang berikutnya, sebagai guru, jika siswa merasa cemas, apa yang perlu dilakukan? Penyebab kecemasan adalah suatu yang tidak jelas atau sesuatu yang dicemaskan oleh seseorang merupakan suatu yang semestinya tidak menyebabkan orang tersebut menjadi cemas. Kecemasan siswa menghadapi pelajaran dapat diartikan sebagai keadaan emosi siswa yang tidak menyenangkan, yang dicirikan dengan kegelisahan, ketidakenakan, kekhawatiran, ketakutan yang tidak mendasar bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika siswa menghadapi pelajaran. Mengingat dampak negatifnya terhadap pencapaian prestasi belajar dan kesehatan fisik atau mental siswa, maka perlu ada upaya-upaya tertentu dari guru untuk mencegah dan mengurangi kecemasan siswa di sekolah. Di antaranya dapat dilakukan melalui satu, pemberian bimbingan memberi bimbingan, bahkan memberikan konseling. Selain pembelajaran, tanggung jawab dan peran guru juga diharapkan dapat membimbing siswa. Tentunya dengan memahami kecemasan siswa, guru dapat memberikan bantuan psikologis yang tepat dan benar melalui proses hubungan interpersonal yang penuh kehangatan dan keakraban. 2. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Efek pembelajaran membutuhkan suasana belajar yang menyenangkan. Guru yang memahami siswanya dapat menciptakan suasana sosial dan emosional yang baik di dalam kelas sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan bahagia tanpa adanya kecemasan yang dirasa. 3. Berinteraksi dengan siswa secara tepat. Pemahaman guru tentang kecemasan siswa memungkinkan guru untuk berinteraksi dengan siswa secara lebih bijak dan lebih pengertian serta menjadi karakter yang menarik di hadapan siswa. Baik, Priska, silahkan untuk ditutup. Demikian presentasi kami dari kelompok 5. Jika terjadi kesalahan dalam pemaparan materi, kami mohon maaf dan kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.